Selamat pagi teman-teman. Hari ini Piknik mau ikutan ibadah. Piknik sudah mandi. Teman-teman juga harus mandi ya. Sikat gigi. Enggak mau. Nggak ada yang mendekat-dekat loh. Nah, sikat itu pakai baju yang rapi. Seperti mau ke sekolah minggu. Nah, terus siapkan hatimu dan Alkitabmu. Ini di samping piknik ini ada kaleng persembahan. Teman-teman, kalau ibadah kan juga kasih persembahan toh. Jangan lupa ya, bawa persembahanmu, masukkan di dalam kaleng ini, terus disimpan deh. Nanti kalau gereja sudah buka, kalian bisa bawa kalengnya ke gereja. Itu kan untuk pekerjaan Tuhan. Oke deh, selamat ibadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama walaupun dari rumah masing-masing, walaupun masih secara online adik-adik. Tapi kita bersyukur kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ayo semuanya adik-adik yang ada di rumah, bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, selamat pagi Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Dia. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan memelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan memelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan memelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, siapkan hati kami untuk datang beribadah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, tadi Noso sudah bilang Tuhan kita itu sangat baik. Tuhan kita itu adalah Allah yang tidak pernah gagal adik-adik. Dia adalah Allah yang setia. Dia selalu menepati janjinya adik-adik. Nah adik-adik, tadi Noso sudah bilang kalau Allah kita itu adalah Allah yang baik. Allah yang tidak pernah gagal. Dia selalu menepati janjinya. Ayo adik-adik, kita lanjutkan memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Dia tak pernah gagal. Ayo semuanya adik-adik, bertepuk tangan memuji Tuhan.
Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Pahlawan, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan burung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Silakan duduk adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian Burung Pipit Tuhan Pelihara. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bagus tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bagus tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Halo adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa mengerti firman-Mu dan bisa duduk dengan tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, langsung mau tanya kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Siapa di sini pernah dijanji sama papa mama kalau misal janjinya akan bawa adik-adik pergi ke mall? Atau mungkin papa mama janji adik-adik itu membelikan mainan atau belikan kalian es krim. Siapa di sini pernah dijanji? Adik-adik, langsung percaya pasti adik-adik pernah dijanji seperti itu. Nah, tapi mungkin saja janji mama papa itu tidak ditepati adik-adik. Bisa saja karena pas hari itu mama papa lagi sibuk atau ada hal yang lain sehingga janji tersebut tidak bisa ditepati. Nah, hari ini Lause mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah, mari kita lihat janji Allah kepada bangsa Israel adik-adik. Apa saja itu? Nah, Allah yang pertama sudah menjanjikan akan menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, dan kemudian Allah juga berjanji akan memelihara
kehidupan bangsa Israel dengan memberikan dia makanan, minuman, dan Allah juga berjanji akan menuntun mereka, akan menyertai bangsa Israel. Dan kemudian adik-adik, Allah juga berjanji akan menjadi Allah mereka, Allah bagi bangsa Israel, dan memberikan mereka kemenangan atas musuh-musuh mereka. Nah, adik-adik, kira-kira begitu banyak janji Allah, apakah semuanya digenapi? Apa semuanya ditepati? Ya, adik-adik, betul sekali. Allah tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janjinya. Nah, adik-adik, sekarang Rasul juga mau menceritakan janji Allah yang lain kepada bangsa Israel. Nah, pada waktu itu Musa sudah tua, adik-adik. Dan Musa mengumpulkan seluruh bangsa Israel. Dan dia mengatakan kalau dia tidak lama lagi bersama dengan bangsa Israel, adik-adik. Dan dia memperkenalkan Yosua yang akan menggantikannya. Nah, kemudian adik-adik, Musa juga memberitahukan kepada para imam-imam untuk senantiasa mengajarkan bangsa Israel itu firman Tuhan. Kalau nanti Musa tidak ada lagi, adik-adik. Dan Musa mengingatkan bangsa Israel kalau mereka itu harus senantiasa ingat akan kebaikan Tuhan, ingat akan pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan sudah membebaskan mereka dari bangsa Mesir. Dan mengingatkan juga bangsa Israel untuk senantiasa memuji Tuhan, melayani Tuhan, hanya beribadah kepada Tuhan saja, bukan kepada Allah yang lain. Dan setelah itu, adik-adik, Musa naik ke atas Gunung Nebo. Dan di sana Tuhan memperlihatkan tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang baik yang dijanjikan Tuhan, yang sudah lama bangsa Israel itu tunggu, adik-adik. Nah, akhirnya tibalah saatnya janji itu digenapi. Nah, tetapi adik-adik, Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah Kanaan itu karena Musa tidak taat kepada Tuhan. Nah, tetapi Tuhan mengizinkan Musa itu untuk melihat tanah Kanaan itu dari jauh. Nah, Musa walaupun hanya melihat, adik-adik, sangat bersyukur. Musa senang, Musa bisa melihat tanah yang dinanti-nantikan itu. Nah, setelah itu adik-adik, Musa meninggal di atas gunung itu. Nah, kemudian bersiaplah Yosua, adik-adik, untuk memimpin bangsa Israel itu untuk bersiap-siap memasuki tanah Kanaan, tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada nenek moyang mereka. Nah, adik-adik, bertahun-tahun kemudian janji Tuhan yang lain itu digenapi, adik-adik. Tahu nggak janjinya apa? Yaitu janji Tuhan akan juru selamat. Nah, Tuhan sudah tepati, adik-adik, dengan datangnya Tuhan Yesus ke dalam dunia. Dia lahir ke dunia dan kemudian mati di atas kayu salib, adik-adik, untuk menebus dosa-dosa siapa? Dosa-dosa Lause, dosa-dosa bangsa Israel yang dulu, dosa-dosa adik-adik, dan dosa-dosa kita semua. Nah, kemudian Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan dia hidup selamanya. Nah, Allah kita adalah Allah yang hidup, adik-adik. Dan setiap orang yang mau percaya kepada dia akan mendapatkan janji keselamatan itu, yaitu hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita harus ingat Allah kita adalah Allah yang setia. Dia selalu menepati janji-janjinya. Mari kita berdoa semuanya, adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa kami punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mengingkari janji. Allah selalu menepati janjimu. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan hafal ayat. Ayo semuanya yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita hafalkan sama-sama ya. Oke, sudah siap adik-adik? Ikuti Lause ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya.
Sekali lagi ya adik-adik ya, kita ulang sama-sama. 2 Petrus pasal 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Oke, bisa adik-adik? Ya, rasa yakin kalian semua di rumah pasti bisa menghafalkannya. Sekarang kita akan mau buat aktivitas adik-adik. Nah, aktivitasnya kita lihat video ini ya adik-adik ya. Dan setelah itu, ingat jangan lupa kirim hasil karya adik-adik di WhatsApp grup sekolah minggu. Oke adik-adik, selamat membuat. Oke adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Antar Dita ayat 5a. Berjayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayat Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan setengah hatimu. Bye-bye. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Salam. Kami dari Sekolah TK Kristen Kalam Kudus telah membuka pendaftaran
murid baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu untuk mendapatkan diskon. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.